Oke teman-teman, karena kemarin masih banyak yang nanya, Om, itu anggur usia berapa bulan yang sudah berbuah, bahkan yang sudah ada yang dipanen. Ini anggur saya baru 4 bulan setengah ya teman-teman, 4 bulan setengah tapi udah bisa panen. Nih udah habis ya, teman-teman bisa lihat udah habis tuh ya, ini tangkainya habis. Terus saya petikin kalau udah pada matang ya. Dan kemarin pupuk, banyak yang nanya juga pupuknya pakai apa, Om. Pupuknya itu cukup organik ya teman-teman, organik nih. Sebentar lagi saya tunjukin ya. Nah ini dompolannya, ini dulu di usia 2 bulan apa berapa ya, dia sudah ngeluarin bunga. Ya udah saya potesin seperti ini saya teman-teman, potesin di sini, ratain, masih batang masih muda tapi dia bawa bunga. Ya udah saya biarin. Lagi saya gak ngebet banget pengen ngebuahin ya teman-teman, tapi seadanya aja dulu. Nanti untuk pembuahan kedua baru kita lakukan pemupukan dan pencabangan tersier yang senormalnya ya, seperti yang lain. Oke, di sini saya akan mengajak para teman-teman untuk membuat pupuk organik dan menunjukkan di sini ya. Nah, ini adalah pupuk-pupuk organik yang saya buat ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang sudah memerah semua ya. Ada sini sudah memerah semua. Nah, dan ini yang kalau teman-teman lihat video yang kemarin, video saya yang cara membuat airline yang memerah, ini dia. Sekarang udah seperti ini. Dia waktu 15 hari sudah memerah ya teman-teman. Memerah seperti ini. Dan saya kenapa menganjurkan kepada teman-teman harus airline itu harus diencerkan dari yang tadinya pekatan seperti ini ya. Dari yang tadinya pekatan seperti ini atau yang tadinya krem, cuma dia karena dijemur, terjemur, ini menjadinya agak kehitaman ya. Dan ini tidak akan memerah teman-teman. Kenapa? Karena di sini ppm-nya juga sangat tinggi, dia kisaran mungkin bisa 13.000 ppm ini, karena alat pengukur ppm saya tidak ini ya, di sini apa namanya, tidak bisa mengukur, malah mentok di angka 9999 ya, di angka 9999 pokoknya di mentoknya alat pengukur ppm saya. Jadi saya taksir ini kisaran 12 sampai 13.000 ppm ya. Dan di sini pH-nya udah saya pernah ngukur, di sini ada yang cuma 4,5 dan juga ada yang paling tinggi 5,5 ketika air ini masih menghitam seperti ini ya teman-teman. Dan di sini saya menganjurkan kepada teman-teman untuk memecahnya ya, atau mengencerkan dalam 1 galon ini cukup di, kalau pengen pH-nya naik teman-teman, syaratnya harus diencerkan, yaitu dengan ngasih 1,5 gayung atau 1,5 liter untuk kisaran air 10 liter seperti ini ya, karena ini galon 15 liter ya teman-teman. Cukup dikasih 1,5 gayung. Nanti ini jadinya pH-nya kisaran 8 sampai 9, terus ppm-nya 800 sampai 1000 ya. Dan sangat ideal kita ambil 2 gayung, nanti kita campur dengan air sumur biasa, kita siramin ke tanaman, udah pasti bagus, sangat subur ya. Kalau ini ppm-nya di angka 800 sampai 900. Tapi kalau teman-teman masih menggunakan yang hitam seperti itu, wah bahaya teman-teman. Banyak teman-teman yang praktekan, dan juga pernah ada yang komen bahwa organik itu kalau sudah terdekomposer, walaupun hitam maupun merah dia tetap sama. Tapi di sini kita riset dengan alat ya teman-teman, dengan alat dan bukti bahwa kurang bagus kalau dia yang masih menghitam seperti ini. Kenapa? Ya karena kita sudah buktikan dengan alat pengukur ppm, pengukur pH dan juga ppm ya. ppm tinggi, pH rendah, kalau kita aplikasikan ke tanaman, ya udah positif, ngeracuni tanaman teman-teman, pasti mati. Dan itu yang sudah terjadi pada teman-teman yang lain, bahkan ada yang di komen seperti itu. Maka di sini ayo saya mengajak kepada teman-teman semua bikin air lindi yang seperti saya bikin nih, contohkan ya. Kenapa? Karena kalau udah seperti ini dia pH-nya tinggi, ppm-nya juga sedang antara 800 sampai 1000 ya dalam 1 galon seperti ini. Dan kalau teman-teman pengen ppm yang tinggi kisaran 1000 sampai 2000, cukup dikasih 4 gayung ya. Dalam 1 galon ini 4 gayung sudah cukup. Nanti dia ppm-nya kisaran 1500 sampai 2000. Ketika teman-teman ambil 1 gayung pun, nanti ppm-nya kita campur dengan air 10 liter, ambil 1 gayung yang sudah memerah seperti ini, nanti ppm kisaran 400, 300 ketika kita aplikasikan ke pohonnya. Jadi pohon tidak overdosis ya. Ketika fase generatif ataupun fase vegetatif, pohon tidak overdosis ya. Seperti itu, dan pohon malah tambah subur dan cepat berbuah dia, dan tahan hama ya. Tahan virus. Karena dia di sini asam amino pasti ada ya. Karena kita menggunakan di sini ada maggot segala macam, saya jemur gitu aja biar hancur. Contoh seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini maggot dalamnya. Nah, itu udah pada hancur ya.
nanti dia terfermentasi ya jadi asam amino, jadi segala macam. Di sini kaliumnya kita ambil dari karbohidrat seperti air beras, ada yang lain-lain seperti ada jagung, dan kalsiumnya ada tahu, ada segala macam. Saya masukin aja kalau lagi bikin air lindi. Jadi gak ada yang kebuang teman-teman, sampah organik itu. Dan di sini sangat bermanfaat ya. Oke. Teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Saya menjelaskan kepada teman-teman ya, yang pengen tahu, yang pengen belajar membuat pupuk organik seperti ini, seperti saya, teman-teman bisa lihat video saya yang ketiga itu ya, ada videonya ya. Tinggal tonton saja di situ. Kalau kurang paham nanti komen. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon maaf pada teman-teman sebelumnya karena saya belum bisa bikin video panjang ya, bikin video long untuk mempraktekkan lagi cara pembuatan pupuk organik ini. Di sini saya akan tunjukkan saja kepada teman-teman bahan-bahannya ya. Bahan-bahan yang saya buat pupuk organik seperti ini ya, yang sudah merah seperti ini ya. Ini dia bahan-bahannya teman-teman. Ini bahan-bahan pasar semua ya, bahan-bahan limbah pasar ya, limbah sayuran. Di sini ada timun, kol, semua pokoknya. Ada wortel, ada brokoli, terong, terus seperti sayur-sayuran hijau ya, semua dimasukin. Dan ini kebetulan saya baru ngambil ya dari tetangga yang jual sayur. Ini limbahnya ya. Kadang kalau saya ada uang saya kasih yang ngumpulinnya, kalau gak ada ya saya ambil gitu aja ke yang punya warung. Kalau saya kasih juga kadang sering ditolak, cuma saya kasihan ke anak buahnya, kadang saya kasih buat beli rokok, kasihan ya sama yang kerja. Lagian kita gak perlu ngumpulin, kita tinggal ngambil doang seperti ini. Dan kedepannya mudah-mudahan semua teman-teman para petani semua bisa mengikuti ya, membuat pupuk organik seperti saya ini ya, dari limbah pasar seperti ini. Andai semua teman-teman yang petani itu mau capek sedikit saja, maka saya jamin petani semua pada untung ya, tidak bakalan rugi. Kenapa? Pupuk ini udah terbukti ya, saya pada tanaman anggur udah 2 bulan, umur 2 bulan sudah mengeluarkan bunga ya, dan kemarin sudah banyak yang saya upload videonya ya di video saya. Dan ini mudah-mudahan kedepannya buat teman-teman ini bermanfaat.